Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi di channel Irawan Official. Ada informasi menarik ya Bapak Ibu, bahwa wacana pengalih-dayaan tenaga honorer menjadi karyawan outsourcing ya semakin santer terdengar ya Bapak Ibu ya. Setelah wacana pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K akan dilaksanakan pada tahun ini, namun tidak dengan 4 kategori ya non ASN ini yang akan dialihdayakan menjadi karyawan outsourcing. Nah, sebelum itu mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kata outsourcing ya, atau pengalih-dayaan tenaga honorer menjadi outsourcing ini agar tidak ada PHK. Jadi itu merupakan usaha pemerintah untuk memberdayakan honorer yang belum menjadi ASN ya. Nah, outsourcing ini secara massal untuk tenaga honorer ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kata outsourcing, mungkin tidak asing lagi dengan kata outsourcing ya. Banyak yang penasaran sih, apa sih outsourcing itu ya. Nah, jadi outsourcing itu adalah tenaga kerja yang bekerja di satu perusahaan ya atau institusi, tetapi secara hukum mereka ada di bawah perusahaan lain. Kemudian dalam kata lain ya, bahwa outsourcing ini merupakan perusahaan penyalur ya, penyalur tenaga kerja. Di kasus tenaga honorer ini berarti outsourcing ini adalah penyalur pekerja seperti itu ya, honorer ke instansi atau instansi pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa sangat banyak sekali guru honorer yang banyak sekali ya di Indonesia yang masih tersisa dan belum diangkat untuk ASN pada tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan bisa terangkat semuanya Bapak Ibu. Adapun beberapa kategori honorer yang akan dialihdayakan atau menjadi outsourcing adalah yang pertama cleaning service ya, kemudian petugas keamanan atau security ya. Ini yang tidak bisa diangkat jadi ASN ya. Kemudian pramu-tamu ya, pramu-tamu, sopir, ada lagi seperti pekerja lapangan misalnya ya, itu merupakan outsourcing. Kemudian penagih pajak dan banyak hal lain lah ya. Kurang lebih ada 9 kategori yang mungkin tidak akan diangkat menjadi ASN. Kemudian penjaga terminal, pengamanan dalam pengamanan dalam gitu kan, kemudian penjaga pintu air. Nah, itu yang mungkin tidak atau belum diangkat untuk menjadi ASN pada tahun ini. Serta operator komputer. Ya. Jadi dengan penghapusan tenaga honorer di instansi atau sekolah atau di instansi pemerintah ya, maka kebutuhan akan tenaga honorer 9 kategori ini akan dipenuhi ya melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan biaya umum bukan gaji. Jadi pengajiannya dengan biaya umum bukan gaji ya. Nah, sementara untuk pembukaan pendaftaran CASN tahun 2024 sangat dinantikan ya oleh tenaga honorer maupun lulusan baru ya atau fresh graduate. Sementara jadwal hingga saat ini belum diluncurkan ya Bapak Ibu, namun hingga kini masih belum diketahui secara pasti terkait kapan ya pendaftaran CASN dibuka. Nah, sebelumnya pemerintah dikabarkan berencana ya akan membuka pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K ini pada Juli 2024 ya, pada Juli 2024. Tapi faktanya di lapangan memang pemerintah masih menyesuaikan kapan akan dibuka seleksi CASN di tahun 2024 ini ya. Rencana tersebut telah mundur ya, sebab awal pembukaan rekrutmen tersebut ditargetkan dibuka pada bulan Juni ya sebenarnya. Nah, alasan
kemunduran tersebut mungkin disebabkan karena tak sedikit ya kementerian maupun lembaga yang belum menyetorkan usulan formasi ya masing-masing daerah ke kementerian, terutama untuk kebutuhan formasi ya. Contohnya sebagai contoh ya, kementerian dan lembaga pemerintah pusat seharusnya mendapatkan kuota untuk lulusan baru atau fresh graduate sebanyak 200.000 formasi misalnya ya. Namun pada faktanya ya hingga saat ini ya mereka belum mengusulkan formasi atas kebutuhan tersebut ya, atau mereka baru mengusulkan formasi sebanyak 130.341. Nah, selain itu Badan Kepegawaian Negara ya BKN menegaskan pihaknya hingga saat ini belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS atau P3K dibuka. Dan hal ini mungkin untuk teman-teman kita, saudara kita yang honorer mungkin bertanya-tanya ya, sangat berharap kapan sih akan segera dibuka. Hal ini ya mencuat usai beredar kabar banyak di media sosial soal pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dibuka mulai 15 Juli 2024. Nah, adapun ya pada unggahan akun TikTok menyebutkan bahwa seleksi CPNS atau P3K berlangsung mulai 15 sampai 29 Juli 2024. Nah, sedangkan untuk pendaftaran dimulai pada 16 Juli sampai dengan 5 Agustus 2024. Nah, pihak BKN juga memastikan bahwa pihaknya akan mengumumkan jika koordinasi ya atau jadwal pembukaan sudah ditetapkan. Hal itu mungkin perlu rapat dengan pihak lain ya Bapak Ibu ya. Lebih lanjut ya, BKN juga akan menemukan lebih lanjut terkait jadwal pertahapannya. Biasanya menunggu informasi dari kementerian yang lain, sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya ya pada informasi yang tidak jelas serta menunggu informasi resmi dari pemerintah. Nah, Kepala Biro Data ya Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Aferoj ya mengungkapkan bahwa pembukaan CPNS dan P3K dilakukan jika verifikasi dan evaluasi serta persiapan instrumen ya baik regulasi maupun sistem sudah siap ya. Akan tetapi kan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024 tak kunjung dibuka karena kementerian atau lembaga yang mendapat kuota fresh graduate sebanyak 200.000 ya belum memenuhi jumlah ini sampai akhir Juli ya. Jadi adapun pemerintah tengah berupaya ya untuk mempercepat proses tersebut ya supaya pendaftaran aparatur negara dapat dilaksanakan. Ya, mungkin itu informasi yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.